Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwah dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca Kitab Tauhid karya Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan masail, permasalahan yang dikandung dalam bab ke-28 tentang tatayyur, di mana poin ke-11 dari masail yang dikandung oleh bab ini, tafsiru at-tiyarah al-madhmumah. Tafsiru at-tiyarah al-madhmumah. Dari bab ini kita bisa memahami tatayyur yang dicela dalam Islam, yakni tatayyur yang menjadikan seseorang melanjutkan apa yang sudah ia niatkan atau membatalkan sesuatu yang sudah ia niatkan. Jadi jika seandainya angka tertentu, suara-suara yang didengar, atau hal-hal yang lain yang diyakini akan mendatangkan kesialan, kemudian menyebabkan seorang membatalkan apa yang sudah dia tekadkan, dia sudah niatkan, atau melanjutkan apa yang sudah ia niatkan, maka ini termasuk tatayyur yang dicela. Adapun jika seandainya perasaan itu muncul di dalam hati, rasa khawatir muncul di dalam hati karena mendengar suara-suara tersebut, ya, namun kita menyampingkannya, artinya kita tidak memperdulikannya, kita tetap kuatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la ilaha ghairuka. Kita sampingkan rasa khawatir tersebut karena kita yakin bahwa apa yang kita dengar tersebut sama sekali tidak ada pengaruhnya
dengan keberhasilan atau kegagalan. Sembari kita kuatkan tawakal kita kepada Allah dengan berdoa kepadanya, ya Allah, ya Tuhanku, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Ya Allah, ya Tuhanku, tidak ada yang bisa mendatangkan keburukan kecuali Engkau. Dan ya Allah, ya Tuhanku, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Kemudian kita kesampingkan rasa khawatir ini dan kita tetap melanjutkan apa yang sudah kita niatkan, maka kekhawatiran ini tidak masuk dalam kategori tatayyur yang dicela. Ini masalah terakhir yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala pada bab ke-28 dari Kitabut Tauhid. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan bab berikutnya, bab ke-29, babun ma jaa'a fit tanjim. Bab penjelasan tentang tanjim atau ilmu nujum atau ilmu perbintangan. Ilmu nujum atau ilmu perbintangan. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya poin tentang ilmu nujum atau ilmu perbintangan ini telah sempat kita singgung pada bab sebelumnya, tatkala Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, menjelaskan tentang hukum ilmu perbintangan di dalam Islam. Ya, man iktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihri zada ma zada. Ya, barang siapa yang mempelajari ilmu perbintangan, ya, satu cabang ia pelajari dari ilmu perbintangan, maka sungguh faqad iktabasa, maka sungguh ia telah mempelajari salah satu di antara cabang-cabang dari ilmu sihir. Ya, zada ma zada. Semakin dalam keilmuannya tentang ilmu nujum, ilmu perbintangan, maka semakin bertambah kesyirikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kita jelaskan secara umum pembahasan ini tatkala kita menukil perkataan para ulama tentang masalah at-tanjim. Namun beliau di sini khususkan bab tersendiri tentang masalah ini. Ya, karena insyaallah akan kita baca sembari tentunya mengulang apa yang pernah kita bahas dan kita terangkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. At-tanjim, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan ilmu perbintangan yang qasimu ila qismain. Ini sebagaimana sudah pernah kita jelaskan, ilmu perbintangan terbagi kepada dua. Yang pertama, ilmu at-ta'thir. Dan yang kedua, ilmu at-tasyir. Ilmu ta'thir dan ilmu tasyir. Ini para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijelaskan oleh para ulama, sehingga dengan penjelasan ini kita akan bisa membedakan mana ilmu perbintangan yang dilarang dalam Islam dan mana ilmu perbintangan yang dibolehkan di dalam Islam. Yang pertama, ilmu perbintangan berkaitan dengan ta'thir, yakni meyakini bahwa bintang-bintang ini, atau bisa juga dikatakan sebagai planet, karena tatkala kita berbicara tentang bintang dalam bahasa Arab, najmun, nujum, maka tentunya masuk dalam kata najm ini adalah matahari, masuk di dalamnya juga bulan. Ya, jadi bintang dalam bahasa Arab yang dinamakan dengan an-najm atau nujum ini masuk pembahasannya adalah matahari dan juga apa? Bulan. Makanya
kita lihat dari penjelasan para ulama, tatkala mereka membahas tentang ilmu perbintangan, maka mereka kadangkala menjelaskannya yakni berkaitan dengan ilmu astronomi. Karenanya para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ilmu ta'thir yang pertama macam dari ilmu berkaitan dengan perbintangan ini adalah ilmu ta'thir, yakni meyakini bahwa bintang-bintang ini memiliki apa? Ta'thir, memiliki pengaruh. Ya, memiliki pengaruh di alam semesta. Memiliki pengaruh di alam semesta. Di mana beliau mengatakan ilmu ta'thir secara garis besar adalah keyakinan bahwa planet-planet ini memiliki pengaruh. Ya, memiliki pengaruh di alam semesta. Dan kita tahu bahwa ada sekelompok sekte atau agama dahulu yang menyembah planet-planet ini, menyembah bintang-bintang ini. Disebutkan oleh sebagian para ulama, mereka adalah sekte Sabi'ah. Kalau kita lihat apa yang terjadi, yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman Nabi Ibrahim, maka mereka, yakni umatnya Nabi Ibrahim, saat itu melakukan kesyirikan dengan menyembah apa? Planet-planet ini, dengan menyembah bintang-bintang ini. Karena pendapat yang paling sahih dari apa yang disebutkan oleh para ulama ahli tafsir, yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Ibrahim, yang masyhur di kalangan kaum muslimin, beliau sedang mencari Tuhannya. Yang ceritanya tatkala beliau melihat apa? Pertama, falamma yang pertama melihat bintang, ya. Pertama melihat bintang. Kemudian yang kedua melihat bulan. Kemudian yang ketiga melihat matahari. Ya, ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yang sebahagian atau yang masyhur di kalangan kaum muslimin, beliau saat itu sedang mencari apa? Tuhannya. Maka tatkala beliau melihat falamma ra'al qamara bazighatan qala hadza rabbi. Tatkala ia melihat bulan terbit di malam hari dengan terang, maka ia berkata kepada kaumnya, sesungguhnya ini adalah Tuhanku. Tapi kiranya datang waktu pagi, bulan hilang atau bulan tenggelam, tidak terlihat. Maka dia berkata kepada kaumnya, saya tidak suka Tuhan yang tenggelam. Kemudian pagi harinya ia melihat matahari terbit dengan cahayanya yang memancar di alam semesta. Maka ia mengatakan, falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Tatkala ia melihat matahari terbit dari timur dengan cahayanya yang memancar ke alam semesta, maka Ibrahim berkata kepada kaumnya, ini adalah Tuhanku. Hadza akbar. Ini jauh lebih besar dari yang tadi malam. Ya, ini apa? Bulan. Tapi sama seperti bulan, matahari juga tenggelam. Qala la illam yahdini rabbi, jika seandainya Tuhanku tidak memberikan petunjuk kepadaku, niscaya aku termasuk di antara orang-orang yang merugi atau sesat. Yang masyhur di kalangan kaum muslimin bahwa saat itu Nabi Ibrahim sedang mencari apa? Tuhannya. Padahal menurut pendapat yang paling sahih dari pendapat sebagian para ulama ahli tafsir, bahwa beliau saat itu sedang membantah kaumnya dengan mengajak mereka apa? Berfikir. Ya. Beliau sedang membantah kaumnya bahwa kaumnya itu adalah orang-orang yang menyembah apa? Planet, menyembah bintang. Ada di antara mereka menyembah matahari, ada di antara mereka menyembah bulan, ada di antara mereka menyembah bintang-bintang tertentu. Dan mereka buat sesembahan atau berhala-berhala mereka simbol bintang-bintang ini. Ya, simbol bintang-bintang ini. Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ingin menyadarkan mereka, ingin meluruskan akidah mereka, ingin mengajak mereka untuk beriman kepada Allah dengan mengajak mereka berfikir. Ya, dengan mengajak mereka berfikir. Dan ini metode yang kita lihat juga dilakukan oleh Nabi Ibrahim pada kondisi-kondisi yang lainnya, seperti tatkala beliau menghancurkan
Tuhan-Tuhan yang mereka sembah di tempat peribadatannya, Nabi Ibrahim hancurkan semuanya dan beliau sisakan berhala yang paling besar. Beliau sisakan berhala yang paling besar. Tujuannya apa? Agar mereka bisa berpikir, agar mereka bisa merenung akan hakikat apa yang sebenarnya mereka ibadati tersebut. Karenanya para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, keyakinan bahwa planet-planet ini, bintang-bintang ini memiliki pengaruh di alam semesta. Ini merupakan keyakinan yang ada pada sebahagian kelompok manusia. Ya, pada sebagian kelompok yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari umat-umat yang diutus kepada mereka utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan bahwa keyakinan bahwa bintang memiliki pengaruh ini ada 3 macam bentuknya. Yang pertama, ayya'taqida anna hadhihi an-nujum mu'athiratun fa'ilah. Bima'na annaha hiya allati takhluqu al-hawaditha wasyurura. Fahadha syirkun akbar. Keyakinan bahwa planet itu memiliki pengaruh di alam semesta, yakni berkeyakinan bahwa planet-planet ini, bintang-bintang ini, dialah memang yang menciptakan, dialah yang mengadakan, dialah yang menentukan, sehingga terjadilah perkara-perkara baik dan terjadilah perkara-perkara buruk. Jadi yang menciptakan kebaikan adalah matahari, yang menciptakan kebaikan adalah bulan, yang menciptakan bencana adalah planet ini. Maka keyakinan yang seperti ini adalah syirik besar. Ini syirik besar. Kenapa? Karena orang ini berkeyakinan bahwa di alam semesta ada yang menciptakan selain Allah, ada yang mengatur selain Allah, ada yang menentukan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu perbintangan dengan keyakinan yang seperti ini termasuk syirik apa? Syirik besar. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ayyaj'alaha sababan yad'i bihi ilmal ghaib. Ilmu perbintangan ini dijadikan sebagai sebab yang dengannya seseorang mengaku-ngaku mengetahui perkara yang ghaib. Ini ilmu ta'thir. Jadi ilmu perbintangan, pergerakannya, perpindahannya, pertemuannya, terbit dan tenggelamnya, ini dijadikan sebagai sebab yang dengannya seorang meramal. Ya, yang siapa yang lahir di waktu ini, bertepatan ini adalah terbitnya bintang ini, maka nasibnya adalah seperti ini. Siapa yang melakukan perbuatan di waktu ini bertepatan dengan bertemunya 2 bintang ini, maka dia akan ditimpa hal yang seperti ini. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, menjadikan ilmu perbintangan ini sebagai sebab yang dengannya dia mengaku-ngaku mengetahui perkara yang ghaib. Dan ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita maklumi, mengaku-ngaku mengetahui perkara yang ghaib atau meramal ini termasuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naml ayat 65, "Kullu ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan ya Muhammad, tidak ada yang mengetahui perkara gaib. Siapapun, tidak yang di langit maupun tidak yang di bumi, kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, ini ketetapan yang kita yakini bahwa perkara yang gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali apa? Kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tatkala seseorang dengan ilmu perbintangan ini yang menurut keyakinannya ada pengaruhnya dengan kejadian yang ada dalam semesta, kemudian ilmu perbintangan dijadikan sebagai sebab untuk meramal, sebab untuk mengetahui apa yang terjadi, maka ia telah melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan tegas
mengatakan tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib, tidak di langit dan tidak di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini yang kedua dari ilmu ta'thir. Dan pertama syirik besar, yang kedua adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kedua-duanya dilarang dalam syariat. Kemudian yang ketiga, ayataqidaha sababan li huduthi al-khairi wa syarr. Yang ketiga, berkeyakinan bahwa pergerakan bintang, pertemuan bintang ini, tenggelamnya, terbitnya, peredarannya, di garis orbitnya, ini dijadikan sebagai sebab, dijadikan atau diyakini sebagai sebab terjadinya sebuah bencana atau kebaikan. Terjadinya satu bencana atau sebuah kebaikan. Dia tidak meramal. Tapi tatkala bintang ini muncul, tatkala bintang ini bertemu, dia berkeyakinan bahwa akan terjadi sesuatu. Akan terjadi apa? Sesuatu. Dan beliau mengatakan, idza waqa'a syai'un nasabahu ilan nujum. Bahkan apabila sesuatu ini sudah terjadi, maka secara tidak langsung ia menisbatkan kejadian tersebut kepada apa? Ke bintang. Ya, ia menisbatkan kejadian tersebut kepada apa? Bintang. Jadi ia tidak meyakini bahwa bintang itu yang menciptakan, tapi dia mengatakan sebab. Dan ia sama sekali tidak menjadikan bintang itu sebagai sarana untuk meramal. Tapi kalau sudah terjadi, maka dia katakan ini karena sebab bintang ini. Seperti misalnya orang-orang musyrikin yang nanti kita akan jelaskan pada bab berikutnya tentang al-istisqa'u bil anwa. Mereka menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang tertentu. Ini juga para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah adalah kesyirikan, walaupun beliau mengatakan syiriknya di sini adalah syirik kecil. Jadi yang pertama syirik besar, yang kedua adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah syirkun asghar. Syirik apa? Syirik kecil. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, bentuk yang pertama tentang ilmu perbintangan yang disebut dengan ilmu ta'thir. Berkeyakinan bahwa bintang ini memiliki pengaruh tentang apa yang terjadi di alam semesta. Kemudian yang kedua adalah ilmu tasyir. Ya, yang kedua adalah ilmu at-tasyir. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan ilmu tasyir? Ilmu tasyir adalah ilmu yang yustadallu bisairiha 'ala al-masalih ad-diniyah aw al-masalih ad-dunyawiyah. Ilmu tasyir adalah ilmu yang dipelajari untuk menentukan arah atau cuaca. Ya, al-jihad menentukan arah atau menentukan apa? Cuaca. Ini namanya ilmu tasyir. Ini pergerakan. Ya, sesuatu dilihat dari pergerakan planet-planet ini. Contoh misalnya para ikhwah dan akhwat, beliau katakan di sini, ayyastadilla bisayriha 'alal masalih ad-diniyah. Yang pertama, menjadikan pergerakan bintang ini, terbit tenggelamnya, pertemuannya dan seterusnya, ini digunakan untuk kemaslahatan berkaitan dengan agama. Ya, kemaslahatan berkaitan dengan apa? Agama. Contoh misalnya bintang tertentu yang apabila terbit di sepertiga akhir malam, maka bintang ini menunjukkan arah kiblat secara pasti. Ya, ini untuk jihad, untuk menentukan apa? Arah. Ada yang bintang kalau di waktu yang lainnya, apabila dia muncul, maka ia menentukan arah yang lainnya. Ya,
Ini tentunya berkaitan, kalau kita kaitkan dengan agama untuk kiblat misalnya, maka tentunya ilmu ini pada satu kondisi bisa saja hukumnya apa? Wajib. Ya, pada satu kondisi hukumnya adalah wajib. Walaupun pembahasan ini tentunya masih kita pribadi masih ngambang karena kita juga tidak memiliki apa? Keilmuan tentang apa? Ilmu perbintangan dalam poin ini. Sehingga kita hanya membaca penjelasan para ulama. Tapi mungkin sebagian antum yang tahu letak-letak bintang ini, pergerakannya, terbit tenggelamnya, pertemuannya, ya, kemudian peredarannya di garis orbitnya, antum punya keilmuan tentang itu, maka pembahasan poin ini akan bisa dipahami dengan apa? Dengan baik. Tapi intinya, untuk menentukan arah tertentu, apabila dikaitkan dengan agama, pembahasannya seperti menentukan arah kiblat, bisa saja ilmu perbintangan dalam pembahasan ini hukumnya apa? Wajib. Karena salat menghadap kiblat ini salah satu di antara rukun daripada salat. Ya, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kemudian yang kedua, dalam ilmu tasyir adalah ilmu perbintangan ini digunakan, ya, pergerakannya digunakan untuk kemaslahatan dunia. Ya, digunakan untuk kemaslahatan dunia. Kalau tadi berkaitan dengan kemaslahatan agama, ini kemaslahatan dunia. Seperti menentukan arah timur, arah selatan, di mana negeri kita, sebagaimana yang sering kita sampaikan, tatkala kita berada di tengah padang pasir dan kita tidak punya kompas, atau kita berada di tengah lautan dan kita tidak memegang kompas, maka menentukan negeri kita di arah mana kita harus bergerak, ini ditentukan dengan apa? Dengan bintang. Karena bintang-bintang ini ada yang kita sebutkan tadi, terbit hanya di arah barat. Ada bintang ini tenggelamnya di arah timur. Ada bintang ini tetap tidak bergerak dia. Ya, dia tetap tidak bergerak. Jadi dia tetap di arah selatan atau tetap di arah utara. Jadi kalau dilihat kita mau ke arah utara, panduannya adalah bintang itu. Ini bintang yang tidak bergerak. Ya, ini ilmu apa? Ilmu perbintangan. Ya. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kemaslahatan dunia, beliau katakan ayustadalla bih 'alal fusul. Pergerakan bintang ini, terbit tenggelamnya dan seterusnya, ini dijadikan sebagai sandaran untuk menentukan musim. Ya, ditentukan untuk menentukan apa? Musim. Musim panas, musim hujan, ya. Ditentukan dengan ini. Maka untuk poin yang terakhir ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah boleh mempelajarinya atau tidak? Ada sebagian membencinya. Ada sebagian apa? Membolehkannya. Kenapa? Sebagian para ulama berpendapat dibenci karena khususnya orang awam takutnya nanti tatkala mengetahui bahwa musim-musim itu bisa diketahui dengan peredaran bintang ini, tempat-tempat bintang ini, muncul terbitnya bintang ini, takutnya mereka kemudian berkeyakinan bahwa yang menentukan musim itu adalah bintang. Ya. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, dan para ulama mengatakan untuk poin ini walaupun dibenci oleh sebagian para ulama, kan tapi pendapat yang sahih ini tidak dibenci. Ya, ini tidak dibenci. Ya, makanya konon ceritanya ilmu perbintangan ini ditentukan atau dipakai oleh nenek moyang kita dulu untuk membangun bangunan-bangunan besar. Untuk membangun bangunan apa? Besar, yang butuh waktu panjang, yang butuh waktu lama. Mereka akan menentukan kapan tepatnya membangun ini dengan pergerakan apa? Pergerakan bintang ini. Untuk menentukan musim hujan, musim panas. Ini ditentukan ini. Bahkan tatkala menentukan kapan turun ke sawah, mereka menggunakan ini. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sekarang kita juga tahu mungkin saat ini didukung oleh teknologi yang jauh lebih maju, yakni perkiraan apa? Perkiraan cuaca.
Ya, perkiraan cuaca. Jadi perkiraan cuaca ini hukumnya boleh, sama sekali tidak dibenci dalam Islam, tapi tetap harus digarisbawahi bahwa ini hanya sebagai tanda yang diketahui, sedangkan terjadi atau tidaknya itu kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Karena memang perkiraan cuaca ini sangat dibutuhkan, apalagi tatkala dikaitkan dengan penerbangan. Ini memang perkiraan cuaca itu diupdate, bahkan per menit diupdate. Karena kalau tidak bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Karenanya beliau berkata, "Walladzi," dan para ulama, "walladzina karahuhu," para ulama yang membencinya, ya. "Walladzina karihuhu qalu," para ulama yang membencinya berkata, sebagaimana kita sebutkan tadi, "Yukhsha idza qila," ditakutkan apabila dikatakan, apabila bintang tertentu terbit, maka ini adalah waktu dingin, musim dingin akan tiba, atau apabila bintang ini terbit maka akan muncul musim panas. Ditakutkan orang awam yang tidak paham menisbatkan dingin, panas, angin kepada apa? Bintang ini. Ya, padahal kalau seandainya keyakinan ini tidak ada, beliau mengatakan bahwa ini hukumnya tidak dibenci. Wasahihu, pendapat yang sahih adamul karahah, kama sayati insyaallah. Pendapat yang paling sahih bahwa ilmu perbintangan, poin yang terakhir ini sama sekali tidak dibenci dalam Islam. Karena para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, perkiraan cuaca yang kita lihat di alat-alat komunikasi kita atau yang diumumkan di media, perkiraan cuaca, maka ini merupakan perkara yang sama sekali tidak dilarang. Jadi jangan kemudian antum berkeyakinan ini salah satu di antara bentuk ilmu sihir. Ya, tidak. Ini merupakan perkara yang dibolehkan dengan catatan selama kita tetap menisbatkan apa yang diperkirakan tersebut penentunya adalah siapa? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Berikutnya beliau menukilkan riwayat yang pertama dalam pembahasan ilmu perbintangan, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, dinukilkan dari Al-Imam Qatadah, seorang tabi'in yang mulia. Al-Imam Qatadah berkata, "Khalaqallahu hadhihi an-nujuma li thalathin." Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang-bintang ini untuk 3 tujuan. Ini sering kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pertama, zinatan lis-sama, sebagai hiasan untuk langit. Yang kedua, rujuman lisyayatin. Yang kedua adalah untuk pelontar bagi para syaitan. Ya, pelontar bagi para syaitan. Kemudian yang ketiga, alamatin yuhtada biha, sebagai tanda yang dijadikan sebagai penunjuk arah, kita sebutkan tadi, atau cuaca. Faman ta'awwala fiha ghaira dzalika akhta'a wa adha'a nasibahu wa takallafa ma la ilma lahu bihi. Barang siapa yang berkeyakinan bahwa bintang diciptakan untuk selain tujuan di atas, ya, maka akhta, ia telah melakukan kesalahan, wa adha'a nasibahu, dan ia telah menyia-nyiakan bahagiannya di akhirat. Ya, tergantung kepada tingkat keyakinannya tentang apa yang dia yakini tersebut. Bisa masuk ke syirik akbar, atau masuk kepada kekufuran, atau syirik asghar. Sebagaimana kita sebutkan tadi. Kalau ia berkeyakinan bahwa bintang itu yang menciptakan, bintang itu yang mengatur, sebagaimana yang diyakini oleh umatnya Nabi Ibrahim as-Sabi'ah, maka tentunya ia melakukan syirik apa? Syirik besar. Ya, tergantung keyakinannya bagaimana. Kemudian beliau mengatakan, wa takallafa ma la ilma lahu bihi, dan ia telah membebani dirinya
apa-apa yang ia tidak memiliki dasar ilmu atasnya. Jadi berbicara tentang sesuatu tanpa dasar ilmu. Ya, berbicara sesuatu tanpa dasar ilmu, dan ini hukumnya dilarang dalam Islam. Berbicara tentang sesuatu tanpa dasar ilmu. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Jadi jelas Imam Qatadah mengatakan bahwa bintang itu diciptakan untuk salah satu di antara 3 tujuan ini. Ya, siapa yang berkeyakinan bahwa bintang ada muncul terbitnya, pergerakannya, peredarannya bukan untuk salah satu di antara 3 hal ini, maka ia telah menyia-nyiakan bahagianya di akhirat. Dan ia berbicara tanpa dasar ilmu, yakni berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita sebutkan tadi, orang yang lahir di waktu tertentu yang itu adalah waktu bintang ini tenggelam atau bintang ini terbit atau bertemunya bintang ini dan itu, maka akan menjadi orang yang bahagia atau menjadi orang yang sengsara atau menjadi orang yang sukses. Ini berbicara tanpa dasar ilmu, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang disebutkan oleh penulis tentang ilmu perbintangan. Kemudian berikutnya beliau berkata, wa kariha Qatadatu ta'alluma manazil al-qamar. Al-Imam Qatadah membenci mempelajari manazil al-qamar. Manzilah qamar. Tempat peredaran bulan, tempat peredaran planet atau perbintangan. Ini dibenci secara mutlak oleh Imam Qatadah. Imam Qatadah mengatakan tidak boleh mempelajarinya. Berarti termasuk poin yang terakhir yang kita sebutkan tadi, sebagian para ulama membencinya, sebagian para ulama membolehkannya. Termasuk yang membencinya adalah Imam Qatadah. Walam yurakhis Ibnu Uyainah fihi, dan Imam Ibnu Uyainah tidak memberikan keringanan sedikit pun dalam poin ini. Sebagaimana disebutkan oleh Harbun dari keduanya. Jadi Imam Qatadah dan Imam Ibnu Uyainah melarang seorang muslim belajar ilmu perbintangan secara mutlak. Warakhasa fi ta'allumil manazil Ahmad wa Ishaq. Akan tapi Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawai atau Ishaq bin Rahuyah berpendapat tidak mengapa. Ya, ini yang kita sebutkan tadi pendapat yang paling sahih, dikaitkan dengan bukan ilmu ta'dzir, tidak berkeyakinan bahwa bintang memiliki pengaruh di alam semesta, tapi mempelajari tentang pergerakan bintang untuk menentukan arah dan pergerakan bintang untuk menentukan musim atau cuaca. Maka ini adalah pendapat yang paling sahih bahwa pendapat ini dibolehkan untuk dipelajari, tapi tetap kita katakan tadi dengan catatan kita mesti meyakini bahwa yang menentukan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.